Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Sesuai dengan rencana dan realisasi pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di IKN dan akan dihadiri oleh Bapak Joko Widodo serta Pak Prabowo Subianto, maka di Komplek Istana Presiden, tepatnya di lapangan upacara yang baru, sudah ada pendirian tenda-tenda dan panggung. Komplek Istana Presiden ini memiliki luas 55,7 hektar dengan bangunan utama yaitu kantor presiden yang diselimuti oleh bilah-bilah Garuda. Kemudian ada Istana Negara yang berfungsi untuk menyambut tamu negara dan juga acara-acara kenegaraan. Lalu ada lapangan upacara yang ada di depannya. Nah, lapangan upacara inilah yang sedang disiapkan tenda-tenda di mana para tamu negara dan juga masyarakat yang hadir pada saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN dilaksanakan. Kemudian ada panggung yang nantinya bisa dipakai untuk Bapak Presiden ya sebagai pemimpin upacara. Keseluruhan dari persiapan-persiapan yang dilakukan baik untuk pelaksanaan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia atau juga pelaksanaan dimulainya operasional pemerintahan dari IKN, maka di sini Pak Basuki sebagai Menteri PUPR, kemudian juga PJ dari Kepala Otorita IKN selalu melakukan kunjungan pengecekan terhadap Komplek Istana Presiden wilayah KIPP untuk melihat kesiapan-kesiapannya. Selain dari Komplek Istana Presiden wilayah KIPP, Pak Menteri juga meninjau dari kesiapan akses-akses yang akan dipergunakan nanti oleh para pejabat negara dan tamu-tamu yang akan menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan untuk menuju ke IKN bisa dengan cepat. Salah satunya adalah akses tol. Kemudian ada akses lainnya berupa bandara yang kemarin kita sempat lihat ya bahwasannya pengerjaan masih terus berlangsung untuk landasan pacu dan juga untuk pembuatan terminal VVIP dan VIP. Kita doakan seluruh satuan kerja yang sedang terus-menerus merampungkan dari kawasan inti pusat pemerintahan agar nanti dapat beroperasi serta dapat dipergunakan untuk peringatan kemerdekaan, diberikan kelancaran, kesehatan, dan keselamatan dalam bekerja. Area Kompleks Istana Presiden seperti yang kita lihat di sini, jalan dan aksesnya juga sudah mulai selesai. Kemudian untuk jalur utama ya keseluruhan dari kawasan inti pusat pemerintahan itu ada dua jalan sumbu kebangsaan, yaitu sumbu kebangsaan timur dan juga sumbu kebangsaan barat. Sebenarnya ada satu lagi yaitu sumbu Tripraja ya jalan utamanya, dan itu menghubungkan tiga lembaga negara yaitu eksekutif presiden, kemudian legislatif MPR DPR, dan yudikatif MA. Secara ideal nanti pada tahun 2045 Komplek Istana Presiden di dalam KIPP yang berkembang kawasan inti pusat pemerintahan nanti akan seperti ini, termasuk juga bangunan-bangunan dan fasilitas lainnya yang ada di sekitarnya. Di kawasan inti pusat pemerintahan, Komplek Istana Presiden berada di paling ujung di barat laut, kemudian menghadap ke tenggara, dan di hadapannya terdapat gedung-gedung kementerian koordinator. Lalu ke arah tenggaranya lagi nanti akan ada Plaza Bhinneka menuju ke titik nol dan juga ada Plaza Bukit Bendera ya. Nah, area-area yang ada di sekitar KIPP ataupun kawasan inti pusat pemerintahan juga ada hotel, kemudian ada rumah sakit, ada mall ataupun area komersial ya. Jadi tidak hanya gedung-gedung pemerintahan dan juga hunian-hunian dari para ASN. Lalu untuk SCBD berada di lebih tenggara lagi, ada perkantoran swasta, kawasan niaga terpadu ya, dan itu sudah melintasi jalan nasional yang sebelumnya menghubungkan kawasan Sepaku ke arah titik nol dan juga ke arah Penajam. Nah, di paling ujung sekali itu ada komplek peribadatan yang sudah ada masjid ya, masjid IKN yang sudah dibangun dan sudah ada penyiapan lahan untuk pembangunan pura. Kemudian yang kita tunggu-tunggu adalah bangunan-bangunan dari rumah peribadatan agama lainnya yang ada di Indonesia. Nah, paling ujung sekali itu adalah komplek mangrove ya. Sesuai dengan semangatnya yaitu Smart Forest City, jadi sebagian besar area dari kawasan inti pusat pemerintahan dan juga area lainnya itu akan punya wilayah-wilayah konservasi air, area-area terbuka hijau yang cukup banyak.
Baik, ini adalah dokumen dari PPWK ya yang kita bisa lihat di media sosialnya. Silakan diikuti. Di sini di depan dari Istana Negara di bagian bawah, tepatnya di lapangan upacara, sudah disiapkan tenda-tenda dan juga panggung. Nah, tenda-tenda di sini sudah mulai ada rangka-rangka yang nantinya akan dipasang mungkin bagian atapnya. Panggung-panggung itu nanti akan dipakai oleh Pak Presiden serta pejabat pemerintahan ya berada di panggung tersebut. Dan di tenda akan ada tamu negara, masyarakat yang menghadiri kemerdekaan Republik Indonesia, peringatannya yang ada di IKN. Ini adalah pemandangan malam hari ya, menjelang malam hari dari arah Istana Garuda atau kantor presiden ke arah lapangan upacara dan juga Istana Negara. Kalau dari belakang kita lihat tadi seperti burung juga mirip ya. Dan di bagian depan, di Plaza Seremoni, di bagian bawah kanan, ini kita bisa lihat gedung-gedung Kementerian Koordinator, yang ini Marves, Maritim dan Investasi. Lalu ada Kementerian Koordinator Perekonomian setelahnya. Di seberangnya ada Kementerian Polhukam, serta PMK. Suasana malam hari di Istana Negara, ya ini sudah ada tenda-tenda ya, rangka-rangka tenda di bagian depannya. Rencananya ASN ataupun aparatur sipil negara itu juga akan mulai bekerja pada Agustus nanti ya di komplek di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan ini. Nah, kita akan lihat sedikit untuk persiapan-persiapan akses jalan tol ya, jalan tol yang menghubungkan dari tol Balikpapan Samarinda, yang bisa dipakai untuk para pejabat negara atau juga tamu negara atau mungkin masyarakat yang akan menuju ke IKN. Nantinya akan lewat tol seksi 3A di sekitar Karangjuang, kemudian dilanjutkan di seksi 3B di KKT Karyangau serta ke arah Simpang Tempadung dan menyeberang ke Jembatan Pulau Balang. Satu lagi yang sudah selesai kemarin itu adalah pemasangan bilah-bilah Garuda yang dipergunakan sebagai selubung dari kantor presiden. Dan ini topping off terakhirnya ya. Baik, kita akan kembali ke jalan tol. Ini di sekitar Karyangau, di sini seksi 3A. Kemungkinan besar yang bisa selesai dan bisa dipakai adalah satu lajur ya. Nantinya dikarenakan memang untuk bisa 2 lajur akan butuh waktu lebih lama. Diharapkan juga di akhir tahun ini, yaitu di bulan Desember baru bisa selesai. Tapi paling tidak satu lajur bisa dipakai untuk mobilitas masyarakat, pejabat negara yang nanti misal menggunakan Bandara Sams atau Bandara Sultan Haji Muhammad yang ada di Balikpapan untuk landing kemudian menuju ke IKN. Pekerjaan pembuatan jalan ini dilakukan siang malam agar dapat selesai sesuai dengan waktu yang diharapkan dan dapat dipergunakan. Ada proses-proses dari pengaspalan, ini nampaknya mungkin sudah mulai tahap-tahap akhir. Nanti setelahnya ada pemasangan lampu ya, PJU, pemasangan dari petunjuk-petunjuk jalan, informasi-informasi, serta marka jalan. Satu jalur dari tol IKN itu memiliki 3 lajur, jadi kalau ada 2 jalur maka akan punya 6 lajur, dan itu sangat memadai untuk lalu lintas saat ini ya, dari arah Balikpapan menuju ke IKN atau mungkin juga dari Samarinda. Biasanya masyarakat untuk menuju ke IKN sendiri itu akan menggunakan tol Balikpapan Samarinda, kemudian keluar di KM 33 sekitar Samboja dan menuju ke Sepaku. Itu waktu yang dibutuhkan bisa sampai 2,5 jam. Kemudian bisa juga menggunakan ferry ya, menyeberang ke arah Penajam, lalu dari Penajam itu naik lagi ke arah utara, dan itu juga membutuhkan waktu cukup lama. Dengan adanya tol tadi seksi 3A, 3B, 5A yang tersambung jembatan Pulau Balang dan Pulau Balangnya sendiri, maka waktu tempuh bisa jauh lebih berkurang. Suasana pembangunan di sekitar komplek Istana Presiden, kawasan inti pusat pemerintahan, memang beberapa area masih ada pembangunan-pembangunan yang masih dilanjutkan ya. Untuk
khusus Kompleks Istana Presiden sendiri nampaknya sudah makin siap. Sini ada awan apa kabut ya. Kalau kita bandingkan dengan desain yang ada, ini bisa dibilang mirip ya. Mungkin nanti kalau sudah hijau semua, maka akan benar-benar mirip dengan desain yang pernah kita lihat. Di depan ini adalah Istana Negara dengan pilar-pilarnya serta burung Garuda di bagian atas. Kalau dari atas kita bisa lihat mirip dengan burung Garuda juga, sama ada ekornya di bagian bawah yang menghubungkan antara Istana Negara dan juga kantor presiden, lalu di bagian ujung agak melekuk seperti sayap. Ini para pekerja yang terus merampungkan proses pembangunan yang ada di IKN. Nah, nanti plaza seremoni yang berada di depan Istana Negara akan seperti ini ya. Kalau kita perhatikan sudah mulai mirip sebenarnya, tinggal penghijauan ya, perapian di beberapa lokasi. Namun untuk jalur plaza yang ada di sini, para pejalan kaki, kemudian tanaman-tanaman mungkin sudah mulai kelihatan sama. Untuk gedung-gedung kementerian yang ada di depan Istana Negara di kiri dan kanan atau ke arah tenggara, di sana ada Plaza Bukit Bendera juga. Nah, gedung-gedung kementerian nanti akan jadi seperti ini. Kalau sekarang kan baru kelihatan struktur bangunannya yang agak melekuk-lekuk dari perlantai-perlantai, kemudian ada sky garden ya ataupun taman-taman yang mulai disiapkan. Walaupun belum ada tamannya, di bagian atas sudah ada persiapan tahap akhir. Nampaknya tadi kita lihat solar panel ataupun panel-panel yang berfungsi untuk mengambil energi surya dan menyimpannya, serta nanti bisa dipakai untuk keperluan energi yang ada di kantor tersebut. Nah, ini plaza seremoni dan ada sedikit teater di bagian bawah. Ada jembatan ya di bagian pinggir ke arah area konservasi air. Di sini viewing deck namanya. Dan kalau kita lewat jembatannya kurang lebih seperti ini. Ini realitas, bukan desain lagi, tapi sudah hasil dari pembangunan yang dilakukan. Di bagian bawah juga dilengkapi dengan guide block yang berwarna kuning yang bisa dipergunakan oleh disabilitas. Jadi ramah disabilitas juga dari komplek Istana Presiden, kemudian kawasan inti pusat pemerintahan. Ada gedung bulat di bawah, itu adalah galeri ya, nanti mungkin akan diisi dengan berbagai foto ataupun juga benda-benda ya lainnya ya terkait dengan kepresidenan ataupun pemerintahan. Kemudian ada lengkung di bawah yang bagian kanan itu adalah gerbang selamat datang, dan itu nanti para pengunjung yang lewat Jalan Sumbu Kebangsaan akan bisa ke sana. Ini pemasangan solar panel di bagian bawah bisa kita lihat, itu di gedung Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Suasana senja yang ada di KN kurang lebih seperti ini. Yang ini gambarnya diambil pada saat belum selesai pemasangan dari bilah-bilah burung Garuda ya, dan ini bisa dilihat di media sosialnya PPWK KSO ya untuk lebih banyak dan lebih detail. Ini akses jalan utama ya di depan dari Komplek Istana Presiden. Pemandangan malam hari di Komplek Istana Presiden nanti setelah dilepas dari besi-besi scaffoldingnya yang tadi kita lihat ya, itu setelah dilepas benar-benar bagus dan rapi. Nah, di bagian atas Istana Negara sendiri itu juga akan ada lapangan hijaunya ya. Ini kalau kita lihat dari arah Istana Garuda dan Istana Negara itu seperti sayap burung Garuda. Lampu-lampu yang bersinar di malam hari menambah keindahan dari kawasan inti pusat pemerintahan dan juga komplek Istana Presiden. Filosofi dari Istana Garuda sendiri adalah untuk membedakan ya istana-istana negara lain dengan istana negara Indonesia.
Dalam hal ini kita saat ini menggunakan Istana Merdeka yang ada di sekitar Monas dan juga ada Istana Negaranya di Jalan Veteran ya. Nah, istana tersebut buatan dari sejak zaman Hindia Belanda. Maka dengan ini kita ingin membuat istana negara dan juga istana presiden yang berbeda, yang unik, dan itu memang dari original bangsa Indonesia sendiri. Nah, untuk bandara VVIP sebenarnya masih dalam tahap pengerjaan seperti info di awal, bahwasanya akan selesai diharapkan pada 17 Agustus nanti. Namun bila belum bisa ya atau belum bisa difungsikan dalam hal ini untuk landing dan take off, maka para pejabat negara akan menggunakan Bandara Sams ataupun Sultan Haji Muhammad Sepinggan yang ada di Balikpapan, atau juga Bandara APT Supadio yang ada di Pranoto yang ada di Samarinda. Sebenarnya untuk bandara VVIP ya runway-nya mungkin sudah akan selesai pengaspalan secara keseluruhan. Karena ini videonya diambil beberapa waktu lalu ya. Yang masih dikerjakan adalah pembangunan penyelesaian dari terminal-terminal VVIP dan juga VIP. Terminal-terminal tersebut dipakai nanti oleh tamu-tamu negara, dan juga mungkin di akhirnya bisa dipakai oleh masyarakat ya dengan penerbangan komersial. Nah, model terminalnya kurang lebih seperti ini. Pesawat-pesawat yang akan mendarat di sana itu sudah dibuatkan standar runway-nya dapat didarati oleh pesawat-pesawat berbadan lebar sampai dengan A380 atau Boeing 747. Sebelah kiri ini gedung terminal VVIP dan VIP yang sudah ada atapnya, kemudian sudah ada struktur bangunannya, serta masih dalam tahap penyelesaian. Baik, untuk yang belum mengikuti atau ingin mengikuti bagaimana bilah-bilah dari Istana Garuda dipasang, bisa dilihat di sini ya. Sebenarnya juga ada di media sosialnya PUPR ya, serta Pak Nyoman Nuarta selaku perancang dari Istana Garuda ini. Di bagian tengah kita bisa lihat itu ada kepala Garudanya. Kemudian ini adalah pemasangan bilah untuk sisi-sisi yang cukup tinggi, yaitu bentang sayap dari Istana Garuda di kedua sisinya ya. Nah, jumlah bilah yang dipasang untuk Istana Garuda ini adalah 4.661 bilah. Dan besinya sendiri itu tidak dicat karena bahannya itu bisa akan menjadi warna biru setelah beberapa waktu dikarenakan korosi, dan model korosinya itu agak unik memang. Jadi akan mirip dengan desain yang ada pada saat perancangan awal Istana Garuda ini. Kurator dari kawasan inti pusat pemerintahan dan juga kompleks Istana Presiden ini adalah Pak Ridwan Kamil, dan beliau juga mengunjungi kawasan ini ya dari waktu ke waktu, memastikan kesiapan dan pelaksanaan dari gedung-gedung, infrastruktur, bangunan yang ada sesuai dengan ekspektasi. Para pekerja di sini tentunya menggunakan standar keamanan yang tinggi ya, dikarenakan bangunan ini memang cukup tinggi juga. Dan fungsi bilah-bilah Garuda ini sebenarnya untuk menutupi gedung kantor presiden di mana presiden nanti bekerja. Nah, setelah Pak Jokowi berarti nanti Pak Prabowo Subianto berada di kantor ini. Untuk wakil presiden itu gedungnya juga sudah mulai disiapkan ya. Baik,
Kurang lebih seperti itu, ini adalah video sebelumnya bagaimana proses-proses pembangunan berlangsung di kawasan inti pusat pemerintahan, Komplek Istana Presiden. Silakan diikuti untuk melihat area-area yang dibangun, kemudian gedung-gedung, struktur-struktur bangunan, serta infrastruktur-infrastruktur yang ada, ya, lapangan upacara, pembuatan jalan, dan seterusnya. Terima kasih.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.